Hai, gue Aditya. Selamat datang di Misteri Militia episode ke-12. Hai semuanya, mungkin ini bakal jadi episode terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan sebentar lagi kita bakal sampai di Idul Fitri, maka gue ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila gue ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang baik, mohon dimaafkan. Semoga channel ini bisa menjadi lebih baik dan bakal maju ke depannya. Di musim sekarang ini, tentu saja yang bakal jadi banyak perbincangan adalah coronavirus atau COVID-19. Di Indonesia, angkanya terus meningkat dan saat video ini dibuat, itu sudah mencapai sekitar 19.000 jiwa suspeknya dan sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal. Gue tuh turut prihatin ya ketika gue melihat rakyat atau masyarakat kita masih belum patuh dengan adanya PSBB yang dibangun oleh pemerintah dan serta social distancing yang masih belum begitu efektif terjadi di kota-kota besar. Lalu kira-kira solusi apa lagi sih yang harus diambil Indonesia? Apakah kita harus menerapkan lockdown seperti beberapa negara di ASEAN? Di negara ASEAN ini cukup banyak ya yang mengambil cara lockdown atau mengunci negaranya dengan berbagai macam aturan serta perspektif masing-masing. Contohnya ada Malaysia dan Vietnam. Dan Vietnam ini gue rasa cukup berhasil ya karena tingkat kematian yang ada di Vietnam kalau lo lihat itu nol, nol. Bahkan gak ada yang meninggal karena virus COVID-19. Dan suspeknya itu sekitar 300 orang aja gitu. Gue nggak tahu bagaimana kebijakan Vietnam bisa membuat penerapan lockdown ini sangat dipatuhi oleh warganya. Mungkin adanya tingkat kooperatif yang baik ya antara warga dengan pemerintahnya. Lalu yang bakal gue coba bahas ini tentang cara kebijakan lockdown melawan herd immunity. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan lockdown atau karantina massal atau versus dengan herd immunity. Nah, kalau lo belum tahu, lockdown itu adalah suatu kebijakan di mana pemerintah meningkatkan tingkat keamanan sampai ke level mengunci negaranya. Berarti kalau negara yang di lockdown itu, lu tuh nggak bisa keluar masuk negara tersebut, bahkan lu tuh nggak bisa keluar masuk kota atau zona yang berbahaya. Jadi berbagai macam perspektif itu muncul. Lu hanya bisa sekitar 5-10 meter dari rumah untuk suatu hal yang benar-benar penting, misalkan membeli bahan-bahan pokok, lalu membeli berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang bisa menghidupi lo sehari-hari, dan juga tentang prosedural kesehatan di mana lo tuh cuman bisa pergi ke rumah sakit untuk menjalani swab test atau rapid test yang tentu saja bisa menangani atau mengetahui si COVID-19 ini lebih dahulu. Nah, tentu lockdown ini ada plus dan minusnya ya. Plusnya adalah dia itu dapat dengan cepat menekan penyebaran virus di COVID-19 ini. Banyak banget negara yang sudah berhasil melaksanakan lockdown, contohnya di China, di Korea, lalu di Vietnam, dan di Malaysia. Bahkan di luar negeri juga hampir semua masyarakat Uni Eropa itu melaksanakan lockdown karena cara ini dinyata ampuh dan cukup cepat untuk menangani si COVID-19 ini. Lalu tentu saja ada negatifnya yang dimana lockdown ini tentu menguras sekali keuangan negara. Bisa saja suatu negara ini menjadi defisit sampai krisis ekonomi perihal lockdown. Beberapa negara menerapkan sistem lockdown ini dengan berbagai macam perhitungan. Di antaranya pemerintah ini menyediakan lah kebutuhan-kebutuhan pokok serta jaminan-jaminan kesehatan untuk masyarakatnya. Itu untuk negatifnya. Lalu lockdown ini juga menjadi mimik yang cukup ini ya, menakutkan ya, karena dia harus berdiam diri di rumah. Contohnya kita bisa lihat di negara Italia, dia sudah hampir 2 bulan lebih menjalani lockdown dan tidak boleh kemana-mana. Pasti akan
menjadi suatu gangguan untuk kesehatan mentalnya, di mana dia tidak lagi dapat berkomunikasi secara langsung dan hanya menggunakan virtual. Tapi lockdown ini menjadi opsi yang cukup baik. Selain di negara Indonesia ini hanya menerapkan PSBB dan social distancing. Kalau untuk social distancing ini kita semua udah tahu bahwa hanya menjaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan. Seperti lo harus menjaga jarak sekitar 1,5 meter atau 2 meter dari setiap orang yang lo temui, lo menggunakan masker, lo menggunakan hand sanitizer serta sarung tangan, serta lo lebih bijak dalam misalkan batuk atau bersin sehingga tidak menyebarkan virus atau lo bisa tertular virus dari luar. Nah, belum lama ini muncul teori baru di mana cukup kontroversi yang dimana adalah herd immunity. Herd immunity ini adalah suatu teori yang muncul dan digagas sebenarnya awalnya adalah di Inggris yang gue riset ya. Jadi di Inggris ini dia menerapkan sistem herd immunity karena gue nggak tahu kenapa, apakah dia khawatir akan perekonomiannya. Tapi sistem ini adalah di mana lu membiarkan atau negara ini membiarkan masyarakatnya hidup normal saja, hanya penyebarannya akan menjadi masif sehingga mungkin 70% sampai 75% di negara itu akan terkena virus COVID-19. Efeknya adalah COVID-19 ini menyerang sistem imun tubuh. Jika sistem imun tubuh lu baik dan lu dapat beradaptasi dengan si virus ini, tentu saja lu bakal sembuh dan lu akan hidup normal seperti biasanya. Dan orang-orang yang sembuh ini adalah orang-orang yang memiliki imun yang baik, dan makanya orang-orang yang ini menjadi orang yang dipelajari untuk si COVID-19 ini, sehingga dapat membuat vaksin di kemudian harinya. Nah, yang gua riset adalah herd immunity ini adalah satu orang yang misalkan sudah terkena suspek COVID-19, lalu dia bertemu dengan orang lainnya sehingga orang yang ditemuinya mungkin akan menjadi positif. Jadi berarti akan ada 2 orang yang memiliki COVID-19 di badannya. Lalu begitu seterusnya sehingga 4, 8, dan 16 sampai seterusnya. Lalu orang-orang yang terkena COVID-19 ini dia perlahan akan sembuh dan memiliki sistem kekebalan imun yang baik sehingga penyebaran COVID-19 ini menjadi pelan atau diperlambat. Tapi herd immunity ini mungkin seperti seleksi ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh yang cukup baik sehingga bisa saja dia langsung sakit parah hingga meninggal. Tentu saja Badan Kesehatan Dunia atau Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu nggak setuju dengan teori herd immunity ini karena satu, dia itu sangat beresiko mengancam keselamatan jiwa, dan cara seperti ini tuh tidak baik untuk sistem kekebalan tubuh, apalagi yang kita lawan adalah virus COVID-19 yang dimana penyebarannya sangat cepat, dampaknya sangat hebat, dan banyak sekali komplikasi yang dapat ditimbulkan dari si COVID-19 ini. Nah, maka dari itu gue rasa sistem herd immunity ini belum dan tidak dianjurkan untuk digunakan di suatu negara untuk menangani si COVID-19. Tentu saja cara yang bisa kita tempuh adalah social distancing. Makanya kita itu harus lebih patuh dan lebih bijak lah dalam menanggapi virus ini dengan tidak berkumpul atau berkerumun di keramaian. Dan mungkin dari kalian semua di sini punya berbagai macam trik agar tetap stay di rumah dan lebih bijak lagi dalam menghadapi virus COVID-19 ini, dan semoga di akhir bulan ini atau di akhir bulan suci ini virus ini bisa meredam dan kita bisa segera kembali ke luar dan menjalani aktivitasnya masing-masing. Mungkin kalian juga punya riset atau punya komentar tentang lockdown versus herd immunity ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue juga agak kaget mendengarnya, gue langsung ambil kamera dan gue langsung mencoba diskusi di sini tentang
bagaimana baiknya antara social distancing dengan lockdown versus herd immunity. Gak lupa gue ingetin buat kalian yang baru ngikutin channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian semua. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Dan saat kalian nonton video ini, gue saranin untuk jangan pernah sendirian.